Oke, sahabat Mabur 66, apa kabarnya? Kali ini di video ini kita mau coba reading dengan menggunakan media kartu. Istilahnya kayak tarot lah ya. Cuma karena ini masih latihan, jadi jangan salah ya kalau nanti bahasanya atau cara readingnya itu agak aneh. Tapi di sini saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang makna di balik gift seperti Cenayang, empat, Sixen, Indigo, dan lain sebagainya. Kan banyak orang yang mengalami transformasi ya, ataupun yang dari kecil itu sudah mendapatkan gift seperti Indigo yang bisa melihat makhluk dimensi lain seperti kuntilanak, jin, tuyul, genderuwo, dan something yang nggak sebegitu enak dilihat lah ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu kan karena belum ketemu apa makna di balik gift itu ataupun misi jiwa dari yang mereka alami. Kebanyakan dari mereka itu pasti protes gitulah ya, protes terus stres, kayak nightmare lah bagi mereka, mimpi buruk mendapatkan semua itu. Karena itu selain sifatnya mengganggu juga sangat nggak enak ya, mengerikan. Setiap waktu bisa melihat sesuatu yang menjijikan, menyeramkan, pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke konsep alam ya, nggak mungkin ada sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu salah ataupun nggak ada maksudnya. Semua penciptaan di alam semesta itu pasti ada maksud dan sudah ada benang merahnya dari yang kuasa ya. Mungkin kita suatu saat jadi apa, diberi tugas apa, itu kan pasti ada, dan nggak mungkin orang tanpa tugas terus diberi gift, itu jarang sekali. Jadi sebenarnya gift itu sendiri memiliki makna dan tujuan-tujuan tertentu yang mungkin kalau belum ketemu titik terangnya itu ya. Jadi kita langsung saja kita reading makna di balik gift itu apa. Oke. Dalam reading itu kita gak boleh memiliki sugesti ya, kita harus kosong, sepenuhnya kosong, terus intinya netral lah ya, biar nggak ada unsur dari luar yang masuk ke kartu. Jadi kita mainnya itu 4 share. Kebaikan untuk orang. Nah, ini dia keluar. Tapi juga bisa saya 9, 8 kartu kami yang muncul untuk kebaikannya. Jadi sebenarnya gift yang turun kepada kita itu untuk kebaikan bersama. Jadi ada alasan tertentu kenapa gift itu sampai turun kepada kita, karena kita yang mampu mengemban sebuah amanat itu sendiri. Kita yang seringkali merasa kenapa, karena mungkin kita punya something yang lebih di dalam jiwa kita yang murni gitu loh, bukan dari ego di fisik yang terlalu mengejar lah ya. Kadang-kadang itu kita gak pengen gift itu turun kepada kita, tapi alam yang memilih gift itu turun kepada kita. Jadi mau tidak mau itu kita harus menerima.
karena gift itu bukan untuk menyiksa kita sebenarnya, tapi untuk kebaikan kita juga sih. Jadi mungkin di kedepan sana itu kita mungkin mau nemu sesuatu yang nantinya gift itu akan sangat berguna bagi diri kita sendiri. Kartu kedua yang muncul, keraguan di dalam hati, ya kan? Kita seringkali ragu, masa iya saya bisa mengemban amanat seperti itu, masa iya saya orang yang seperti ini kok harus seperti itu, apa saya pantas, kenapa bukan orang lain, kenapa bukan ini itu, intinya protes dan gak sinkron dalam hati. Tetapi suatu saat nanti kita itu akan menemukan saudara-saudara yang sejiwa semisi dengan kita ya, dan saat kita berkumpul dengan mereka ada rasa semangat dengan gift yang kita miliki untuk kita kembangkan, untuk kita manfaatkan untuk kebaikan bersama, untuk alam, untuk manusia, untuk tumbuhan dan semesta ya. Dari situ kita biasanya itu sharing-sharing, bisa berbagai pengalaman hidup bagi yang sudah melewati masa-masa kelamnya saat awaken. Itu biasanya itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, dan dari situ kita akan muncul rasa semangat kembali. Ternyata kita itu tidak sendirian, kita itu banyak teman, dan saat semuanya sudah berkumpul kita itu memiliki semangat baru untuk ya apa yang bisa saya lakukan untuk semesta. Dan setelah kita mulai menyadari, kita akan dia pasang ya energi feminin dan energi maskulin. Ayah yang penuh semangat, sosok pria yang kuat yang akan menjadi ujung dari sebuah kekuatan ya. Tetapi harmoni dalam dunia itu selalu berpasangan seperti yin dan yang, dan di sini ada sosok wanita yang penuh kasih. Nah, jadi inti dari penciptaan semesta sendiri juga atas dasar keseimbangan ya. Apapun itu yang ada di dunia itu memiliki pasangan. Sama halnya seperti kita manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Dan di sini Tuhan yang memberikan anugerah. Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Tinggal kita yang menjalaninya, mengendalikannya. Entah itu kekurangan, entah itu kelebihan yang ada di dalam diri kita, kita kendalikan. Jadi saran saya bagi yang sedang mengalami awaken, sedang dalam masa uji coba, masa training yang seringkali sangat menyakitkan ya. Kita harus kehilangan, kita sakit, kita kena masalah, trauma, sakit hati, dikecewakan dan sebagainya. Itu masa-masa paling kelam yang harus dihadapi praktisi-praktisi yang sedang diangkat kembali vibrasi dari jiwanya ya. Jadi saran saya itu cari teman sharing yang sepaham, sejiwa, dan sudah keluar dari pekerjaan bayangan yang sangat kelam itu. Jadi dari situ nanti kita bisa mengambil pelajaran, kita juga kita bisa ambil pelajaran dari bagaimana cara dia bisa keluar dari shadow work yang telah dihadapi, bisa keluar dari kegelapan jiwa yang dia alami. Soalnya pada saat masa awakening itu banyak orang yang sampai ada pikiran untuk bunuh diri. Jadi dari situ kita yang harus benar-benar sabar dalam menjalaninya, harus kuat, dan ya begitulah, harus ada teman sharing. Karena kalau tidak, disusul kartu ini kegelapan jiwa.
kegelapan jiwa itu akan langsung menerkam kita, dan saat kegelapan jiwa itu mulai muncul, itu biasanya kita akan tertekan, sedih, marah, kecewa, itu naik semuanya itu, sampai kadang itu kita frustasi karena ada saja masalah yang muncul terhadap diri kita itu ya. Sampai kadang kita itu merasa hidup kita di dunia ini seakan-akan hanya sebagai korban ya, yang selalu diuji. Sebenarnya itu tidak. Saat kita merasa seperti itu karena kita memang sedang masuk dalam dark night of the soul yang emang harus kita selesaikan dengan ya cinta kasih, kesabaran ya. Kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Dari situ nanti kita akan bisa menerima apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan. Dari situ nanti akan mulai ada pencerahan ya dari dalam diri kita sendiri. Saat kita sudah mau menerima apa yang ada di dalam diri kita, kita akan mulai menemukan sesuatu yang bisa membuat kita itu tenang, nyaman gitu ya, damai, dan tidak lagi berkeluh kesah. Dari semua awaken, terus saat kita sudah mulai menemukan isi jiwa kita, sudah mau menerima segalanya, bertemu dengan saudara-saudara kita, saudara batin ya, saudara sejiwa, semisi, sevibrasi, itu kita akan disusul kartu ini. Kebahagiaan yang kita dapatkan secara di dunia dan kebahagiaan dunia, baik lahir maupun batin. Jadi dari situ kita memang harus banyak belajar, belajar dari pengalaman, dari teman ya, sharing, terus kita juga banyak masuk ke dalam diri kita sendiri sebenarnya, karena dari situlah nanti akan ada sesuatu pencerahan, entah itu higher self ataupun dari divine guide, itu akan untuk mulai turun dengan kita. Mereka itu akan sebenarnya itu bersama kita, hanya saja kita yang seringkali nggak aware mereka itu ada. Cukup sekian saja, semoga bisa bermanfaat bagi yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.